Selamat pagi para pemirsa dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa dikasihi oleh Tuhan kita, renungan kita pada hari ini Senin 30 Juni 2025 tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Pemirsa dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan membuka jalan di tengah kesulitan, bukan sekedar ungkapan rohani yang indah. Itu adalah realitas iman yang dialami para rasul dan juga bisa kita alami hari ini. Dalam Kisah Para Rasul 5, para rasul menghadapi kesulitan besar. Mereka dipenjara karena memberitakan Yesus Kristus yang hidup. Penjara di sini melambangkan sebuah batas, atau boleh dikatakan ketidakbebasan seseorang. Dan itu merupakan sebuah ancaman. Namun justru di tengah malam, saat harapan manusia itu pupus, Tuhan itu bertindak. Tuhan tidak menghindarkan mereka dari penjara, tetapi datang ke dalam penjara itu dan membuka jalan keluar. Bukan untuk menyelamatkan mereka dari tanggung jawab, tetapi untuk memperkuat misi mereka. Dari apa yang kita dengar, firman ini ada beberapa perenungan yang boleh kita renungkan dan kita hayati untuk kita saat ini. Poin yang pertama itu adalah kesulitan bukan tanda Tuhan menolak. Kadang kita berpikir, jika kita mengalami masalah, mengalami benturan hidup, mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, kita selalu beranggapan bahwa Tuhan itu jauh. Karena kita mengalami hal yang seperti itu. Tetapi kisah ini justru menunjukkan bahwa kesulitan bisa menjadi tempat Tuhan menyatakan kuasanya. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yang kedua menjadi perenungan ini adalah Tuhan sanggup membuka jalan yang mustahil. Kita lihat pintu penjara adalah simbol batas manusia. Tapi Tuhan tidak dibatasi oleh pintu penjara, tidak dibatasi oleh jeruji, atau tidak dibatasi kekuasaan dunia. Saat manusia menutup, Tuhan bisa membuka. Perenungan yang ketiga adalah jalan yang dibuka Tuhan selalu untuk tujuan yang lebih besar. Jadi Tuhan tidak membebaskan para rasul supaya mereka kabur atau sembunyi, tapi supaya mereka melanjutkan pemberitaan Injil. Sebab apa? Sebab jika Tuhan sudah menyatakan firman-Nya dan menyaburkan firman-Nya, maka firman itu tidak akan bisa dibatasi oleh apapun. Bebas bukan untuk diam, tapi untuk berani
berdiri menyatakan suara kebenaran. Perenungan yang ketiga, waktu Tuhan itu sempurna. Tuhan mengirim malaikat waktu malam. Saat semuanya gelap, saat sepertinya tidak ada lagi yang bisa diharapkan, tapi disitulah Tuhan menyatakan terangnya. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita hidupi dengan firman ini untuk menguatkan kita, memberangkatkan kita, menelusuri perjalanan kita hari ini. Mungkin hari ini kita banyak menghadapi suatu masalah, suatu hambatan. Kadang-kadang kehidupan kita seperti di penjara, terkungkung oleh karena sesuatu hal. Mungkin itu bisa karena masalah keuangan. Mungkin juga itu bisa karena masalah keluarga. Bahkan mungkin itu juga bisa karena masalah kesehatan kita yang tidak kunjung sembuh. Bahkan mungkin juga karena pelayanan di tengah-tengah kehidupan gereja. Pemirsa, apakah kita masih percaya Tuhan bisa membuka jalan untuk itu? Pastikan iman kita, bahwa iman kita harus mengatakan Tuhan pasti bisa membuka jalan untuk itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ketika Tuhan membantu untuk melepaskan dari himpitan-himpitan masalah yang kita hadapi ini, kita pun harus semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan memberi kelegaan, apa respon kita? Apakah kita mengucap syukur? Atau kita menghindar dari dia? Yang jelas, ketika Tuhan memberi kelegaan kepada kita, maka semakin teguhlah kita beriman. Semakin teguhlah kita untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Setia kita melakukan pelayanan kita, panggilan kita. Meskipun banyak tantangan, pergumulan yang kita alami sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka pastikan hidupmu, hidup saudara, hidup saya, dan kita semua yang sudah benar-benar percaya dalam Kristus, yakinilah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun bisa Ia lakukan, asalkan kita mau meyakini dan menghidupi firman-Nya dan selalu taat akan kehidupan yang Ia berikan kepada kita. Amin. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup membuka jalan di tengah jalan buntu. Ajarkan kami untuk setia dan percaya. Bahkan ketika situasi terasa gelap, bukalah jalan, bukan hanya untuk kami dibebaskan, tapi agar hidup kami bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.